Terima kasih Anda masih di Ekonomek. Kita akan bahas terkait dengan ruang tatap muka antara Fiskus atau orang dari dari pajak, kantor pajak dengan para wajib pajak. Pak Ruben, ini kan sebenarnya ada ruang gitu untuk bernegosiasi yang terjadi saat ini gitu, sehingga praktek-praktek yang tadi disampaikan, ada praktek-praktek untuk menekan jumlah harus dibayarkan itu bisa dikong-kali-kongkan gitu. Nah sebenarnya kalau ada nggak sistem tertentu yang meminimalisir terjadinya interaksi tatap muka langsung antara wajib pajak dengan Fiskus ini dengan orang dari kantor pajak supaya tidak terjadi deal-deal atau kekali-kong seperti ini gitu. Apakah Cortex juga menjadi salah satu instrumen di sana? Ya, jadi sejak adanya Cortex sebetulnya dirancang untuk mengakomodir mempersempit ruang interaksi antara wajib pajak dengan Fiskus pada saat pemeriksaan ya. Dengan cara apa? Dengan cara korespondensinya pun disampaikan melalui account Cortex-nya wajib pajak. Wajib pajak bisa mereply melalui Cortex yang akan diterima oleh Fiskus. Jadi progres pada saat pemeriksaan bisa dimonitor oleh bagian pengawasan internal otoritas kalau semua komunikasi bisa disalurkan melalui Cortex. Walaupun kenyataannya kan sekarang Cortex masih yang kita lihat mungkin Cortex masih mengedepankan fungsi-fungsi yang untuk pelayanannya ya. Kalau untuk yang fungsi pemeriksaan keberatan saya lihat masih cukup terkendala ya. Orang masih melakukan mensubmit keberatannya masih melalui manual, padahal seharusnya sekarang bisa lewat Cortex, tapi karena masih terkendala masih melakukan manual sehingga interaksi itu masih tetap akan terjadi sepanjang ruang itu belum diwadahi secara sempurna oleh Cortex. Sepanjang interaksi itu masih bisa dilakukan secara manual, posisi pengawasan internal di JP juga akan kesulitan melihat bagaimana jalannya pemeriksaan dan progres yang terjadi selama pemeriksaan. Semua berada di dalam ruang gelap nih. Tidak ada transparansi yang bisa dimonitor oleh pengawas internal di otoritas perpajakan. Jadi selama masih tidak ada transparansi, masih yang mengetahui informasi hanya Fiskus maupun wajib pajak, tidak ada pihak yang bisa memonitor. Di situ risiko fraud, moral hazard makin besar terjadi. Mungkin itu dijadikan transparan mungkin untuk semuanya menjadi benar dan tidak ada ruang gelap di sana. Mungkin kalau komunikasi sepanjang melakukan pemeriksaan dilakukan by system sehingga pihak pengawas di DJP juga ketika bisa melakukan monitoring terhadap jalannya pemeriksaan. Menarik. Mas Roni, berarti ini yang salahnya dari sisi kebijakan, implementasinya atau dari pengawasannya sebenarnya? Ya semuanya Mas, semuanya. Bahkan kita membahas satu topik aja, Cortex-nya sebagai sebuah app gitu, itu masih banyak kekurangan kan, yang memang target awalnya itu mengurangi interaksi langsung. Karena kan korupsi terjadi interaksi langsung kan, nggak mungkin dia bicara di aplikasi lalu di belakang di transfer kan nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau dari sisi app-nya, app ini masih jauh dari sempurna. Kalau bisa kan kita berharap ke depannya ini menjadi super app yang benar-benar bisa menampung semua aktivitas perpajakan masyarakat yang sampai zero lah interaksi langsungnya. Karena itu akan mengurangi potensi untuk terjadinya korupsi atau permainan atau bla 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 di situ gitu loh. Kalau soal desain organisasi ya kita udah tahu lah kan, organisasi pajak termasuk juga birokrasi yang lain, kita anggap salah satu organisasi dan birokrasi yang terbaik karena di Departemen Keuangan. Yang terbaik pun celahnya sangat besar gitu loh. Jadi internal kontrolnya masih sangat kurang. Kalau perlu saya berharap sih untuk Ditjen Pajaknya sendiri ada audit independennya juga gitu loh. Nggak hanya melalui BPK gitu. Karena kita mendengarkan di lapangan audit BPK juga agak negatif ceritanya di lapangan praktiknya seperti apa gitu loh. Jadi banyak faktor jadi situ, penyempurnaan organisasi, termasuk memperkuat kontrol internal, termasuk juga soal manajerial. Saya bilang ke Mas tadi itu cerita gitu, kalau bisa rollingnya sangat cepat untuk posisi-posisi tertentu, jangan sampai terjadi
kontak permanen antara Kedekatan pejabat. emosional Iya, gitu ya karena dia dengan lama di WP situ dengan gitu. Fiskusnya, oke. Dia kenal akhirnya dia Iya. berteman kan Iya. gitu. Kalau dia dipindahkan, kalau bisa pindahnya ke lokasi yang objek pajaknya nggak ada bisnisnya di situ. Oke. Itu juga masalah manajerial dan harus Baik. dilakukan dari atas gitu. Baik, ini menarik. Saya coba ke Pak Ruben. Pak Ruben, dengan kasus yang terjadi sekarang gitu, bahkan dari Gayus dan kasus-kasus yang lain, apakah kita bisa bilang ini sebagai fenomena gunung es? Hanya sedikit saja yang terlihat, terekspos, tapi sebenarnya kasus itu benar-benar banyak di dalam tubuh Dirjen Pajak sendiri. Iya, bisa disimpulkan seperti itu karena apa? Tadi saya bilang karena setiap pemeriksa mempunyai kekuasaan yang diberikan oleh negara untuk menetapkan jumlah Iya. pajak yang terhutang kepada wajib pajak. Baik. Diskresi. Iya. Tapi ada upaya ini sebagai bentuk apa namanya ya, mewariskan semua nggak sih? Jadi kayak terjaga lingkupnya gitu di Dirjen Pajak sendiri gitu dalam praktek-praktek seperti ini gitu, Iya, di internal. jadi praktek korupsi kan yang terpenting kan sebetulnya apa namanya tone of the top nih istilah Iya. kalau Iya. internal audit ya. Bagaimana top manajerial ini memberikan arahan kepada yang memberikan arahan sekaligus contoh kepada jajaran di bawahnya supaya apa namanya integritas dalam pelaksanaan tugas juga terjaga. Terjaga. Nah, arahan itu tentu saja tadi saya bilang nggak cuma verbal ya. Iya. Pada prakteknya juga bawahan bisa melihat bahwa level atas juga integritasnya terjaga. Oke. Ya kan? Nah, contohnya bagaimana sih bawahan bisa melihat bahwa top manajemen ini sudah tone-nya itu sudah benar. Iya. Ya kan? Iya. Contoh yang nyata aja misalnya yang secara mudah bisa dirasakan bahwa sebetulnya manajemen sudah seia sekata dengan perbuatan dengan perkataannya adalah contohnya misalnya pola mutasi lah, pola mutasi para pegawai pajak misalnya. Kalau masih terjadi praktek pola mutasi yang orang-orang tertentu hanya berkisar di daerah itu saja, misalnya Jakarta Iya, terus, hanya pindah PT doang iya, gitu ya. misalnya atau di Bandung terus. Iya. Di situ petugas pajak akan bisa sebagai indikasi yang sangat jelas bahwa ya tidak satu katanya perbuatan dengan tindakan karena masih ada favoritism terhadap pola mutasi dari pola mutasi dari pegawai pajak gitu. Ketika itu trust itu tidak ada kepada manajemen ya berikutnya tinggal ya integritas itu yang atas masih begini ngapain saya Oke, ini ya, itu dia. gitu. Atas masih begitu bermain, saya kenapa enggak kan gitu. Iya, Jadi alanya ke itu yang sana. Tapi kalau dilihat, tadi sempat Mas Rodi mengatakan bahwa oh iya, pegawai pajak kalau dia kaya begini ya wajar gitu kan. Meskipun kita tahu eselon berapa, nilai gajinya berapa, kita tahu sama-sama gitu karena terbuka gitu kan. Ketika sudah ada terlihat sinyalir-sinyalir bahwa kok dia dengan gaji segitu bisa beli Bentley, kok dia segitu bisa beli rumah di Pondok Indah. Seharusnya ada pengawasan yang lebih ekstra ketat dong di sana. Tidak hanya dari atasannya tapi dari seluruh lingkup di pemerintahan. Ya ini sistem sebenarnya, sistem ya. Kalau bahasa gempanya early warning sistemnya nggak jalan gitu loh, karena memang sistem pengawasannya berbeda, belum jalan semuanya. Tapi kembali secara teknis, secara umum seperti Mas bilang tadi, ini masalah rule of law-nya, law enforcement-nya. Yang pertama itu probabilitas tertangkapnya kecil di Indonesia itu kalau kita melakukan yang aneh-aneh pejabat itu. Yang kedua, kalau tertangkap pun masih ada mungkin negosiasi di situ gitu. Jadi para pelaku ini masih menganggap semuanya sampai ke ujung, sampai saya masuk penjara pun masih ada celah untuk melakukan negosiasi. Ini yang kita khawatirkan. Disitulah moral hazard muncul. Jadi secara organisasi, secara sistem, yang pertama itu probability tertangkapnya itu kecil. Yang kedua, kalau tertangkap pun probability untuk negosiasinya besar gitu loh. Jadi itu menimbulkan moral hazard bahwa kalaupun saya melakukan lalu pahit-pahitnya saya tertangkap gitu, bla 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 gitu loh. Ujungnya masih bisa mereka negosiasikan. Dan inilah yang rendah. Mungkin secara umum kita bisa bahasakan itu law enforcement-nya rendah. Law enforcement rendah berarti kan budaya organisasinya, ketaatan organisasinya, ketaatan pegawainya, termasuk juga ketauladanan dari pemimpinnya, bukan hanya dari Menkeu kan, ada kepala Dijen Pajak Daerah, kepala Dijen Pajak Daerah sini, semuanya itu kan susah ditentukan. Apalagi kalau kita masuk masalah faktor mutasi tadi kan, gitu loh.
mutasi ke daerah-daerah tertentu, apa latar belakang si A kenapa dipindah ke sini itu kan nggak jelas juga gitu. Dan ini tuh aturan internalnya yang kita tidak tahu gitu. Oke, itu menarik. Nah, Pak Ruben, mungkin terakhir. Di 2006, sebenarnya yang paling penting dilakukan adalah apa? Emang kita menarik target tinggi untuk perpajakan, atau kita justru memperbaiki kualitasnya dulu nih, penerimaan dan juga kepatuhan jangka panjangnya. Apa yang kita lakukan dulu supaya nanti target ini bisa semuanya tercapai? Kalau dilihat dari target penerimaan perpajakan di APBN itu ditargetkan meningkat sekitar 20% dari realisasi tahun 2025. Itu agak mission impossible. Iya. Jadi rata-rata tuh kalau tidak ada kenaikan tarif atau kalau tidak ada TA, biasanya penerimaan perpajakan hanya kenaikannya single digit. Ya kan? Kalau mau dinaikkan sedemikian besar, itu harus dilakukan pemeriksaan pajak yang secara masif. Ya. Namun pemeriksaan pajak, penerimaan pajak yang tidak ditopang oleh self compliance dari wajib pajak, kepatuhan sukarela dari wajib pajak, itu kualitas penerimaannya lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak yang meningkat karena ditopang oleh self compliance dari wajib pajak itu sendiri. Gitu. Pertanyaannya tadi bagaimana kita mencapai, justru yang lebih penting adalah bagaimana mencapai penerimaan yang berkualitas supaya penerimaan ini bisa mengalami kenaikan yang sifatnya sustainable, tidak sekarang naik besoknya turun, besoknya naiknya jauh sekali. Kayak misalnya begitu kenaikan tarif kan naik langsung hampir 20%, berikutnya cuma naik 3%. Nah, kemudian juga kenaikan penerimaan pajak yang ditopang oleh self compliance, kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak, itu hanya bisa dicapai kalau wajib pajak memiliki kepercayaan kepada otoritas pajak. Iya, ini penting. Kepercayaan kepada otoritas pajak itu bisa diperoleh dari dua hal. Yang pertama, wajib pajak mengetahui bahwa kalau ada orang lain yang tidak membayar pajak, otoritas pajak melakukan penegakan hukum kepada orang tersebut. Istilahnya, jangan kali damai-damai aja gitu kalau orang sebelah nggak bayar pajak, kok nggak ditangkap? Ya udah, saya males dong bayar pajak, ya kan? Itu akan hilang kepercayaannya kalau misalnya tidak dilakukan upaya penegakan hukum. Yang kedua, wajib pajak mengetahui bahwa otoritas pajak memiliki tools untuk melakukan upaya penegakan hukum yang efisien, yang efektif dan efisien. Dengan dua komponen ini, maka trust kepada otoritas pajak meningkat, trust meningkat, self compliance, kepatuhan sukarela juga akan meningkat, penerimaan yang berkesinambungan akan diterima secara berkualitas daripada kenaikan yang tiba-tiba meroket hanya karena penegakan hukum semata-mata. Hanya sebentar aja kan demikian. Itu menarik sekali. Ini benar-benar jadi salah satu we must do like that sebenarnya gitu ya, karena kalau nggak akan tercapai. Nah, kalau dari Mas Roy sendiri, singkat saja Mas Roy sebelum kita menutup Ekonomek malam hari ini, dengan pola yang ada sekarang, apabila tidak dilakukan reformasi besar-besar oleh Pak Purbaya di tubuh Kementerian Pajak, Direktorat Pajak, apakah mungkin tercapai target kita? Singkat saja Mas. Nggak tercapai Mas. Pasti tidak akan tercapai. Setinggi itu ya, kalau kata Mas 20%, kalau nggak salah saya baca itu ya 13% lah. Kalau orang tahun lalu aja kontraksi kok 0,73% gitu. Dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan cuma 5%, 5,2, bahkan saya 5,2 tahun kemarin 5. Lalu naiknya 13% sampai 20% kan itu nggak mungkin gitu loh. Sementara di tahun lalu aja itu investasi kita mencapai berita tadi itu lebih dari 120% tercapai target gitu. Sementara pajaknya turun karena kita obral pajak, diskon pajak, berinvestment masuk gitu loh. Jadi untuk mencapai itu saya pikir sangat-sangat tidak mungkin. Cuma saya melihat ini dinaikkan target pajak ini karena belanja kita tuh naiknya gila-gilaan juga kan dibikin di APBN itu. Sehingga mendekati defisit sampai hampir 3% kalau nggak salah kemarin itu perubahannya 2,92 dari 2,6 defisitnya itu. Nah defisit ini kan harus ditutup. Dari mana nih? Harus ditutup gitu loh. Sementara kalau kita kebiasaan yang lama ditutupnya pakai utang gitu. Tapi kan utangnya agak sensitif ini barang gitu. Sehingga kita geser aja deh angka penerimaan pajaknya ke atas sedikit gitu. Nanti di jalan kita cari akal seperti apa gitu. Toh kalau di ujung tahun kita nggak sampai, kita umumkan lah pencapaian pajak cuma 8,87% ya kalau nggak salah tahun kemarin. Yang oleh Pak Ruben adalah bagaimana sistem ini harus dibenahi semuanya gitu ya.
dan ada keinginan dari pajak pajak juga untuk melihat ini sebagai Tapi salah pilihannya tadi itu apakah kita akan naikkan tarif pajak atau kita luas tax base-nya? Ini pilihan yang sangat sulit juga sebenarnya. Kalau naikkan pajak kan nggak mungkin lah ya. Tahun kemarin aja mau 11 ke 12 saja PPN kemarin itu orang ribut kan. Karena ributnya karena jelas, karena kita lagi berat masalahnya. Masalah naikkan pajak kemana-mana gitu. Kalau kita luaskan tax base, ini mampu nggak ini birokrasi pajaknya menghandle itu gitu. Karena kan tax base-nya itu memang kita masih banyak, tax ratio kita 10%. Sekarang kata Mas itu sudah turun kan. Sudah turun. Artinya setiap output 100 rupiah kita dapatkan di pertumbuhan ekonomi baru 10% kita jadikan pajak. Sementara OECD itu udah 30%, di Asia itu rata-rata 15%, kita masih yang terendah gitu loh. Itu aja kalau udah naik situ udah semuanya udah teriak. Jadi kenaikan tarif menurut saya tahun ini udah nyaris nggak mungkin. Yang paling diversifikasi, ekstensifikasi dan memperluas tax base-nya. Cari yang memang wajib pajak, layak bayar pajak tapi belum bayar pajak. Nah itu juga lari lagi ke masalah self compliant tadi kan. Ini orang mau ngakui apa enggak gitu. Kadang-kadang dikasih tax amnesty aja mereka nggak ngaku, udah dikasih kebebasan. Nggak mau dia. Agak kompleks ya kalau ngomongin masalah pajak gitu loh. Tapi jelas targetnya dipatok tinggi 2026. Cuma intinya menurut saya satu-satunya jalan itu dimanapun kita belajar di seluruh dunia. Ya, you achieve lah 6-7% pertumbuhan ekonomi. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan itu yakin saya tax base-nya akan melebar gitu. Baik, dan terima kasih Pak Ruben, terima kasih Mas Roni insight-nya malam hari di Economic. Dan inilah akhir dari Economic malam ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Beli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Economic selanjutnya. Sampai jumpa.